Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, saudara, bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kembali perbincangan di Sapa Indonesia Malam terkait dengan kritik kampus atas praktik demokrasi yang semakin meluas. Apakah ada dampaknya terhadap pemilu, terlebih bagi pemilih muda, bersama dengan Pak Simon Petrus Cahyadi, Rektor Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara, ada Billy Mambrasar, staf sus Presiden, dan Pak Wasisto Harjojati, peneliti dari BRIN. Pak Wasisto, apa yang dilihat oleh BRIN terkait dengan kritik dari kampus atas demokrasi yang semakin meluas saat ini? Ya, tentunya kalau kritik dari kampus ini menandakan bahwa ada sesuatu yang perlu dikoreksi dan direvisi ya. Kalau kita melihat dari berbagai macam ekspresi kampus yang itu menjadi efek bola salju di berbagai macam daerah, itu artinya menandakan bahwa kampus sebagai penjaga moral, kampus sebagai penjaga peradaban, kampus sebagai penjaga kehormatan itu mulai bergerak. Dan kalaupun kampus sudah bergerak, berarti sudah menandakan adanya seruan-seruan yang itu harus diakomodasi oleh penguasa ya sebenarnya. Dan saya mencatat ya, memang di sini yang paling krusial adalah dialog yang itu saya pikir belum inklusif ya antara pemerintah dengan para akademisi ya. Artinya di sini yang perlu kita lihat, dunia kampus itu memang terjebak pada dunia birokratisasi pengetahuan, yang mana memang itu seolah membuat beban dosen, beban peneliti itu menjadi lebih terlokalisir. Namun kita harus melihat pula bahwa dosen juga manusia merdeka, mereka pemikir. Dan ketika ada sesuatu yang salah, maka mereka bersuara. Karena prinsip kita sebagai seorang akademisi adalah kita boleh salah, tapi kita tidak boleh bohong. Artinya dengan semua realita yang ada sekarang ini, kita tidak bisa bohong terhadap diri sendiri bahwa memang ada sesuatu yang perlu dikoreksi sebenarnya. Jadi itulah yang bisa kita lihat dari berbagai macam kritikan ini, Mbak Cindy. Ketika sudah banyak akademisi dari kampus yang mengkritik demokrasi, apakah Anda melihat sudah ada sinyal bahaya dan demokrasi yang terancam? Ya, sebenarnya kalau dari berbagai macam kajian soal demokrasi Indonesia ya, yang saya kutip dari publikasi nasional maupun internasional, demokrasi kita memang agak tersorot kurang baik ya. Entah itu dalam istilah kemunduran, stagnasi, bahkan ada yang sampai bilang itu demokrasi yang cacat. Berarti kan menunjukkan bahwa parameter-parameter demokrasi yang kita lihat seperti halnya kebebasan berekspresi, transparansi hukum, kesetaraan, keadilan, berarti semuanya itu mengalami penurunan makna dan penurunan kualitas. Artinya yang kita lihat sekarang ini bukan masalah kuantitas, tapi masalah kualitas demokrasi kita yang memang sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja sebenarnya. Jadi kalau kita melihat suatu indeks, suatu laporan, kita tidak bisa mengklaim satu laporan saja. Kita mengklaim satu laporan dari Demos, IDEA, bahkan dari UNDP, bahkan BPS sekalipun kita kutip. Dan kita melihat bahwa secara komparasi, ya demokrasi kita memang agak mengalami kemunduran sebenarnya. Dan itu, Mas Billy. Saya boleh Ini berbicara tanpa angka, tanpa referensi, ini penyesatan. Jadi membuat publik yang menonton, sebentar saya selesaikan dulu Mas. Jadi membuat penonton yang mendengar Kompas hari ini akan kemudian termakan dan kemudian percaya bahwa itu seolah-olah fakta. Lalu apa yang bisa Anda jawab dari ini? Oke, saya jawab ya. Tahun 2013, angka demokrasi indeks Indonesia berdasarkan Economic Intelligence Unit itu 52. Tahun 2023, Presiden memerintah itu naik ke 54 ya, dengan skor yang naik dari 5, menjadi 6, jadi kalau bicara itu harus pakai angka referensi. Dan beliau menyampaikan kalau bisa ada lebih dari satu report. Oke, saya refer ke report lain. Report dari IDEA menyatakan bahwa penurunan demokrasi yang ditunjukkan oleh Kompas di grafik tadi sebelum break itu secara global bersama-sama itu menurun ya, menurun. Indonesia termasuk di dalam angka global tersebut. Jadi secara rata-rata global menurun. Kenapa? Menurun karena adanya COVID. Loh, kok bisa COVID berpengaruh sama demokrasi? Sini saya jelaskan. Demokrasi indeks itu disusun atas 5 kategori. Dan 5 kategori itu, 5 indikator itu ada electoral process dan keberagaman, ada liberties, sebentar, ada political participation, dan angka political participation ini menurun.
ketika kemudian karena COVID beberapa negara itu kemudian tidak bisa ikut andil dalam kepemerintahan atau berdiskusi dengan pemerintah karena keterbatasan, yang membuat kenapa skornya turun. Tetapi kalau dibilang Indonesia mengalami kemunduran demokrasi di bawah pemerintahan Jokowi, buktinya angkanya naik, Mbak. Dari 2013 pertama presiden memerintah 52 naik ke 54. Dan ini harus dijawab, ini terjadi seperti apa. Yang kedua, kalau dibilang Jokowi otoritarian, rektor itu SK-nya salah satu yang menunjuk adalah menteri. Menteri itu atas instruksi presiden. Gampang kalau Presiden Jokowi diktator. Rektor-rektor yang saat ini mengamuk, guru besar yang saat ini mengamuk, kan tinggal Pak Jokowi cabut SK-nya. Tapi enggak, Pak Jokowi tidak. Pak Jokowi mendengarkan dengan baik, menelaah, dan beliau akan merespons pada saat waktunya tepat dengan baik juga. Jadi tolong jangan menyampaikan pendapat partisan atas data yang samplingnya kecil atau tidak ada referensi sama sekali, lalu membuat sentimen publik terbakar seolah-olah memang menjelek-jelekan pemerintahan. Anda meyakini bahwa ini masih partisan ya? Oke. Ya, baik. Angkanya jelas, semuanya jelas. Oke. Baik, Mas Billy. Ya, berikan kesempatan Pak Wasis untuk menjawabnya. Iya, 30 kampus dari 4.500 kampus. Mas Billy. Sekarang enggak. Pak Wasis. Saya bicara sekarang enggak. Kami di sini tidak hanya berdasarkan interpretasi angka saja, Mas Billy. Kami juga memperhatikan kualitas yang ada. Jadi kalau ditanya angka, memang angkanya selalu berubah. Tapi yang perlu kita lihat bahwa banyak orang luar di sana, akademisi asing terutama, itu juga menyoroti tentang Indonesia. Dan itu memang Indonesia, demokrasi Indonesia memang itu bagian dari sebuah demokrasi global yang memang tengah menurun. Nah, tentu kalau kita lihat tren itu, demokrasi itu tidak hanya menurun di Indonesia, tapi juga di level global. Nah, masalahnya adalah ketika itu dikhususkan soal Indonesia, parameternya banyak. Dan sudah banyak publikasi tentang itu. Nah, jadi kalau ditanya soal angka, memang angkanya selalu berubah, naik turun. Entah itu karena COVID, entah itu karena hal lain, dan sebagainya. Cuman, yang paling krusial adalah bagaimana kita bisa melihat partisipasi secara kualitatif ini yang kita lihat sekarang ini, apakah memang itu sudah terakomodasi atau memang yang kita lihat sekarang ini justru mengalami tekanan. Nah, itu yang perlu kita dudukkan selanjutnya sebenarnya. Nah, Mbak, Kompas harusnya menarik Mas Billy. Saya akan masih ke Pak Wasis dulu. Dari ke 2013 nggak fair juga. Kompas menunjukkan dari 2018 karena Presiden Jokowi dari 2014 ditarik ke belakang, Mbak, agar bisa kelihatan bahwa angka Indonesia itu naik. Jadi tidak menyesatkan publik. Oke, kita akan catat itu. Saya ke Pak Wasis terlebih dahulu kembali. Tadi ini kan gelombang kritikan datang dari Sivitas Akademika, tidak hanya guru besar tapi juga mahasiswa ikut bersuara. Ketika ini sudah mulai meluas, apakah ada dampak bagi pemilih muda di pemilu 2024 ini? Tentu kalau kita melihat dari laporan riset ya soal generasi milenial, generasi Z, itu yang paling menjadi keprihatinan utama adalah soal ketidakadilan dan juga kesetaraan. Artinya memang kalau dua hal ini sudah disinggung menjadi pertimbangan memilih, tentu itu akan menjadi semacam trigger ya, atau semacam pemicu bahwa nanti ini akan menjadi konsideran bagi para pemilih muda untuk bisa memilih atau mungkin menimbang-nimbang lagi apa yang nanti mereka pilih. Nah, masalahnya adalah para pemilih muda ini kan referensinya banyak. Kalau kita lihat data, memang kebanyakan pemilih muda yang didominasi milenial dan Gen Z ini dari sosial media. Dan sosial media kita tahu sendiri banyak info dan banyak juga jaringan. Jadi saya pikir apa yang direfleksikan hari ini di ruang publik dan apa yang diekspresikan di sosial media itu akan menjadi pertimbangan bagi para pemilih muda yang tadi saya bilang, apakah mereka akan tetap pada pilihan sekarang atau mungkin golput malahan. Ada potensi untuk beralih dukungan. Mas Billy, tadi saya tertarik dengan pernyataan Anda bahwa Presiden akan merespons semua suara-suara dari akademisi, dari Sivitas Akademika di saat yang tepat. Kapan saat yang tepat itu? Karena kan kita kurang seminggu lagi nih untuk menuju ke pemilu 2024. Kalau tadi bahasa Pak Petrus, kita sudah berkejaran dengan waktu. Justru saya membalikan pertanyaan lagi, apakah ini saat yang tepat ketika kita akan melakukan pemilu dengan harapan pemilu kemudian aman, nyaman, dan kondusif, lalu partisan sekitar 30 kampus dari 4.500 kampus dan sekian profesor dari ratusan profesor
sebagian besar profesor nggak bersuara dan menyampaikan apresiasi positif atas performance Jokowi. Apakah itu juga saat yang tepat bagi mereka kemudian melakukan manuver politik untuk melakukan ekspresi ini? Kenapa tidak dilakukan sebelumnya? Apakah ada keinginan untuk agar masyarakat resah? Padahal semuanya excited untuk pemilu, semuanya excited untuk memilih, menyoblos. Jadi jangan kemudian memunculkan disinformasi dan pendapat-pendapat yang tidak berdasar yang kemudian membuat pemicunya adalah pernyataan ketika itu Presiden menyatakan boleh berkampanye, itu pemicunya. Iya, dan apakah dari tadi semua pembicara juga belum menunjukkan bukti kapan secara gamblang Presiden berkampanye? Seperti itu juga merupakan hoax dan disinformasi. Pak Petrus juga belum tunjukin Bapak bicara Presiden kampanye, tapi Presiden kampanye kapan? Kapan Presiden menyampaikan pilih anak saya Gibran? Kapan? Di mana? Tidak ada juga rekam jejaknya begitu. Jadi muncul tuduhan-tuduhan yang kemudian muncul di media nasional seperti ini dan membuat masyarakat bingung. Menyesatkan. Disinilah kita akan mengklarifikasi itu termasuk dari Mas Billy pendapatnya. Baik, Pak Petrus silakan menanggapi dan apa kemudian yang menjadi harapan ketika Presiden sudah menyatakan akan tidak berkampanye di pemilu 2024, apalagi kemudian yang diharapkan dari akademisi sekaligus juga tadi menanggapi pernyataan dari Mas Billy. Mas Billy, saya kira Presiden akan menjadi orang yang paling tolol kalau dia bicara. Kita mohon dengan menggunakan bahasa yang ini ya, Pak Petrus, mohon maaf. Oke, kalau dia bicara, maka itu saya pakai pengandaian tadi. Saya pakai pengandaian, justru saya tahu bahwa pilihan kata saya tepat. Kalau dia memang begitu, itu menurut saya akan tolol, akan bodoh. Tetapi kampanye kan tidak harus kemudian kelihatan belak-belakan begitu. Saya membagi sesuatu di jalanan, lalu latar belakang bahwa ada foto siapa, itu kan sebenarnya sudah dukungan juga. Lalu juga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan... Pak, saya menyesalkan kalau Bapak menggunakan Mas Billy, kita berikan kesempatan dulu kepada Pak Petrus ya. Pak, saya tidak mengatakan itu, saya pakai pengandaian, ya toh. Kalau begitu, dia akan menjadi... Pak Petrus silakan. Ya, tetapi menurut saya, kan kampanye dalam arti ini tidak berarti belak-belakan dan manusia itu makhluk simbolis. Jadi simbol-simbol ini bisa ditafsirkan dan penafsiran itu legitim. Tidak harus kemudian mengatakan belak-belakan saya dukung A, dukung B. Tidak ada yang berkatakan begitu, saya yakin. Ya. Tetapi simbol-simbolnya menyatakan demikian. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Petrus, terima kasih Mas Billy, terima kasih juga Mas Wasid sudah berdiskusi di Sapa Indonesia Malam hari ini terkait dengan suara-suara dari akademisi, terkait dengan demokrasi nasional menjelang pemilu 2024. Selamat malam, terima kasih.